Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu jiwa. Ini hari ini kita melaksanakan tugas nih akibat pembelajaran yang beberapa bulan dan tahun kemarin. Nah, di sini saya perkenalkan, saya ada ikut di program KOI 2004 dengan 2005 atas nama Edi Saputra, ID 2024053 KOI. Jadi KOI itu apa? Kelas Ular Indonesia. Jadi kita ingin mengenal ular-ular yang ada di Indonesia maupun di daerah kita dan daerah kalian. Nah, sebab itu nanti kita bahas, kita kuras maupun mitosnya atau faktanya. Itu aja. Jangan lupa kalau ada ya kekurangan silahkan komen di channel kita di Reptil Sura, dan seluruhnya kalau ada salah atau kekurangan beri masukan kepada saya. Salam satu hobi, salam satu jiwa. Wassalam. Halo sobat, dimanapun berada. Sekarang kita ada di lokasi yang berbeda, dimana kita mau ngupas nih antara mitos sama fakta. Tapi bukan king cobra yang mitosnya yang ada di daerah kita, yaitu tadung kumbang, atau bahasa latinnya, bahasa Indonesianya flying snake, ular terbang. Jadi mitosnya di sini ular tadung kumbang atau flying snake yang dibicarakan oleh masyarakat, mitosnya nih, kalau ularnya nggak berbisa, terus kepalanya bisa terbang kalau dipotong, dan ularnya pun bisa terbang dari pohon ke pohon. Nah, itulah kita bahas. Untuk pencerahan hari ini kita bahas ular tadung kumbang atau flying snakes. Jadi flying snake itu atau tadung kumbang yang beredar di masyarakat di daerah kita, ternyata yang dibahas kepalanya dipotong bisa loncat, terus ularnya bisa terbang, ternyata tidak. Nah, ularnya nggak berbisa, bisa berbisa, tapi untuk spesies pemangsa. Nah, misalnya burung, dia akan melumpuhkannya, itu yang bisa. Tapi untuk efek ke manusia tidak ada. Tapi kecuali orangnya itu dengan kondisi tidak fit atau tidak sehat. Nah, terus yang dibicarakan orang, Pak atau Bang, Om, kalau dipotong kepalanya terbang enggak? Bisa loncat enggak? Ternyata tidak juga. Itu mitosnya. Jadi faktanya dia tidak bisa loncat. Terus orangnya bisa terbang dari pohon ke pohon. Ternyata tidak juga faktanya. Mitosnya dia terbang. Emang ular punya sayap? Enggak. Jadi ular flying snake atau dibilang tadung kumbang yang ada di daerah kami, ternyata ular itu adalah cuma loncat dari pohon ke pohon, dari tingkat tinggi ke tingkat lebih rendah. Nah, dia jarang turun ke daratan. Nah, itu antara mitos dengan faktanya. Akhirnya akibat belajar di KOI ini atau
belajar tentang ular, makanya kita kenal dulu sama ularnya. Apakah itu yang berbisa atau yang tidak. Mari teman-teman semuanya kita belajar mengenal ular. Karena ular itu adalah salah satu membantu para petani juga, khususnya nangkap tikus makannya. Terus ular kecil bisa makan belalang, pengit atau sebaiknya yang merusak padi. Nah itu, jadi teman-teman atau sobat dimanapun berada, kalau bisa ular itu jangan sampai dimatikan. Dia tidak akan menyerang kalau badannya atau hawanya tidak terancam. Nah sama kan kita kalau terancam pasti melawan. Begitu juga, jangan pun ular, binatang yang lainnya pun juga demikian. Dengan faktor kejiwaan alam liarnya itu pasti menyerang. Kalau dia terancam pasti menyerang. Nah nanti kita bahas lagi nih tentang PPGD. Tahu PPGD? Pertolongan pertama pada gigitan ular. Kita next dulu sebelum melanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Kita jumpa lagi tentang penanganan pertama pada gigitan ular. Tadi kita ralat PPGD itu bukan, tapi PPGU. Penanganan pertama gigitan ular. Jadi kita bahas ini. Alhamdulillah. Jadi hampir berapa tahun ya saya berkecimpung di sini, ada beberapa kasus. Nah, terutama tentang gigitan ular yang berbahaya maupun tidak berbahaya, berbisa maupun tidak berbisa. Jadi di sini pengalamannya pernah mengalami gigitan yang berbisa tinggi atau head venom. Jadi salah satu ular kobra hitam. Nah, jadi penanganannya adalah alhamdulillah dari saya masih ingat jam 1:15 kejadiannya. Jadi habis ditangani, tapi gini, kita digigit ular itu jangan sampai kita ikat ya. Habis itu jangan sampai diisap. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungi orang-orang terdekat ya, minta pertolongan. Yang ketiga, kalau memang yang tidak bisa atau tidak mengerti tentang ular atau tentang gigitan ular, lebih baik ke rumah sakit biar pihak dokter yang menanganinya. Pernah terjadi kepada kita sendiri beberapa kasus. Yang pertama head venom, terus head venom berapa ya, 2 kali. Dua kali kasus. Yang pertama korbannya udah sistemik, udah muntah-muntah, itu berarti sistemik. Yang kedua, alhamdulillah lokal aja, bisa kita obatin. Terus yang kasus yang berbisa menengah ada 2 kali digigit
cincin emas sama ular boiga erythrigalis kalau nggak salah, itu yang warna coklat dari Sumatera. Nah itu alhamdulillah kita obati. Dan ketiga, kasus digigit ular tidak berbahaya atau tidak berbisa atau mengancam diri orang tersebut, kita bahas dulu. Jadi pembahasan itu sudah kita lakukan, alhamdulillah, untuk tim kesehatan dari daerah kita sudah berkoordinasi, kitanya sama dinas kesehatan dan dinas rumah sakit juga. Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Kita sering koordinasi juga. Terus jadi kalau belum ada di rumah sakit, kita bahas ini. Penanganan pertama pada gigitan ular berbisa ataupun tidak. Jadi kenali dulu yang gigitnya apa. Kecuali malam ya, malam nggak tahu gimana. Terus penanganannya yang pertama, di mana area gigitan itu tidak boleh digerakkan. Kalau belum kena ularnya ya jangan digerakkan, atau diikat kencang-kencang, itu nggak boleh. Bisa ngikat tapi pakai pandel, pakai kayu atau ranting, seperti orang patah tangan, ditangkir. Kalau bahasa kita ditangkir seperti orang patah tulang, namanya mobilisasi itu. Jadi yang kemarin ada berapa ampul ya kemarin yang sistemik itu ada 4 ampul. Jadi jangan sampailah kita sampai ke situ. Yang kedua sampai 4 ampul loh. Tadi aman. Terus yang kedua sama venom, kobra juga, kobra penyembuh juga yang gigit. Alhamdulillah tidak dikasih venom atau sabu serum anti bisa. Nah kita tangani, alhamdulillah selesai. Sampai sekarang ada beberapa hari ya, udah 1 minggu orangnya udah sehat walafiat, alhamdulillah. Jadi udah beberapa kasus yang ada kita tangani, kita kerjasama dengan kesehatan sampai di UGD kita tangani. Kalau dia tidak itu kita kasih sabu ya, serum anti bisa ular. Jadi itu aja. Jadi penanganannya udah beberapa kasus. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita belajar sama-sama, kita datangkan pada para ahlinya atau yang ngajarin saya. Mudah-mudahan kita bisa negosiasi lobby sama pemerintah daerah. Wassalamualaikum. Ingat ya, kalau memang digigit ular, jangan sampai kita mengambil keputusan. Kita harus saringi dengan maupun obat tradisional atau medis. Nah medisnya lumayan, mudah-mudahan. Tapi di program kami di daerah kami di Kabupaten Hulu Sumatera atau zona Kalimantan, daerah Kalimantan Selatan, zona Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Hulu Sumatera, kita ada siapkan serum anti bisa ular. Kita sudah kerjasama dengan lobby, dengan dinas kesehatan maupun pihak rumah sakit. Terus tapi untuk yang bukan king cobra ya, yang bukan king cobra. Kalau king cobra seperti yang
Yang di luar itu belum ada. Jadi kalau king cobra ke bawah hilang weling, insya Allah ada. Itu aja teman-teman. Pesan saya, kalau memang digigit ular, kasih mobilisasi atau diikat di tangkis kepada di area gigitan, maupun di tangan maupun di kaki. Tidak ada kalau bisa nggak boleh gerak. Jadi pengalamannya itu, karena bisa ular itu tidak menyerang sel darah merah, dia menyerang sel otot atau antibodi kita. Antibodi kita ada di bawah ketiak sama di paha. Itu aja pesannya, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap, tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kalau memang ada yang salah, beri masukan kepada kami. Kami sedang belajar juga. Salam lestari, salam satu hobi, salam satu jiwa. Mari kita kenal ular dan jangan bunuh ular. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.